Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Fadihaya, NIM B30125200052 dari Prodi Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya dari buku Filsafat dan Metode Penelitian Sosial. Pertama, asimilasi adalah proses sosial ketika dua kelompok atau suku bangsa yang berbeda saling berbaur dan menyesuaikan budaya mereka, hingga akhirnya membentuk identitas baru, misalnya perpaduan antara suku Bugis dan Kaili Donggala, yang melahirkan bahasa Bugis Donggala. Selanjutnya, birokrasi merupakan sistem organisasi formal yang diatur secara tertib dan hierarkis. Max Weber menjelaskan ciri-cirinya antara lain pembagian tugas yang jelas, adanya aturan resmi, sistem kewenangan berjenjang, dan pelaksanaan tugas secara impersonal atau tanpa kepentingan pribadi. Berikutnya, deviasi sosial adalah perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Menurut teori Marton yang berawal dari konsep anomi Durkheim, deviasi terjadi ketika seseorang tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya hambatan sosial. Eksplanasi berarti penjelasan ilmiah terhadap fenomena sosial. Robert Brown membaginya menjadi beberapa bentuk, seperti eksplanasi sebab, tujuan, fungsi, hingga teori. Max Weber menekankan pentingnya hubungan sebab, akibat, tujuan, dan makna dalam penjelasan sosiologi. Lalu, ada objektivitas, yaitu sikap ilmiah yang bebas dari bias dan prasangka. Peneliti sosial harus jujur terhadap nilai-nilai yang memengaruhi agar hasil analisis tetap netral dan ilmiah. Berikutnya, fakta sosial, istilah dari Emil Durkheim, adalah cara bertindak yang berada di luar individu dan bersifat memaksa. Contohnya, hukum, adat, dan norma. Fakta sosial bersifat umum dan mengikat seluruh anggota masyarakat. Kemudian, sistem sosial merupakan jaringan hubungan antar individu yang memiliki nilai, norma, dan tujuan bersama. Talcott Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial adalah interaksi antara pelaku sosial yang terstruktur dalam relasi yang saling bergantungan. Selanjutnya, struktur sosial dan pola hubungan yang stabil antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Para ahli seperti Radcliffe Brown dan Evan Prinkert menilaikan bahwa struktur sosial menjaga keseimbangan masyarakat, sementara Raymond Freud menganggapnya sebagai alat analisis untuk memahami perilaku sosial. Lalu, institusi sosial adalah sistem norma dan peran yang mengatur kebutuhan sosial, seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan agama. Setiap individu memainkan peran tertentu sesuai posisinya dalam institusi tersebut. Berikutnya, interaksi sosial adalah proses penyatuan berbagai kelompok dalam masyarakat agar tercipta keserasian. Pendekatan fungsional melihat integrasi sebagai kesepakatan nilai, sedangkan pendekatan konflik melihatnya sebagai hasil dari paksaan atau kepentingan bersama. Kebudayaan sendiri diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia. Menurut Taylor, budaya mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, dan adat. Para ahli seperti Koijer dan Ingrat menekankan bahwa budaya diwariskan dan menjadikan pedoman tingkah laku sosial manusia. Selanjutnya, holisme atau pendekatan holistik melihat masyarakat sebagai sistem yang saling berkaitan. Tiap bagian tidak bisa dipahami secara terpisah, melainkan dalam hubungannya dengan bagian lain. Konsensus adalah kesepakatan umum tentang nilai dan norma dalam masyarakat. Model ini menekankan pentingnya kerjasama, mufakat, dan kesatuan agar masyarakat tetap stabil dan seimbang. Berikutnya, kelas sosial menurut Karl Marx adalah kelompok yang dibedakan berdasarkan hubungan mereka terhadap alat produksi. Kelas bourgeois menguasai produksi, sedangkan proletariat hanya memiliki tenaga kerja. Pertentangan keduanya menjadi penggerak secara masyarakat kapitalis. Kemudian, keseimbangan sosial menggambarkan kondisi harmonis di mana setiap bagian masyarakat berfungsi sesuai perannya. Konsep ini diperkenalkan oleh Herbert Spencer dan dikembangkan oleh Talcott Parsons. Dan terakhir, masalahnya sosial muncul ketika ada perilaku atau situasi yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku.
Masalah sosial seringkali berkaitan dengan penyimpangan, ketimpangan, atau ketidakadilan dalam masyarakat. Jadi, melalui konsep ini, kita bisa memahami bagaimana masyarakat terbentuk, berinteraksi, berubah, dan menjaga keseimbangannya.